saya kemarin. Nah ini saya tahadus binikmah dulu ya sebentar, karena Allah berfirman wa amma binikmati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka bicarakan ya. Kemarin saya mendapat nikmat, dapat undangan Allah ya, melaksanakan umroh, itikaf dan Idul Fitri di Masjidil Haram Pak ya, Masjidil Haram. Ayo botaknya nih Pak. Nah dari 18 Ramadan ya, tanggal 18 Ramadan sampai 1 pekan setelah Idul Fitri lah itu ya, kurang lebih 18 hari itu yang saya perhatikan. Karena kemarin kondisinya itu sedang jamaahnya membludak banyak. Kalau di berita katanya ya, di berita itu ada yang mengatakan sampai 5 juta katanya. Di Mekah itu Pak orang 5 juta. Jadi yang biasanya umroh itu asyik dan menyenangkan, kemarin umroh itu ripuh dan melelahkan gitu Pak. Sampai jamaah yang berangkat sama saya itu banyak yang mengeluh begitu ya. Biasanya umroh itu resep cenah gitu ya, biasanya umroh teh resep, hari ieu mah cenah siga haji we cenah gitu Pak. Jadi jamaahnya berjejal ya, penuh tiap sholat 5 waktu itu 2 jam sebelum adzan sudah penuh ya masjid. Nah itu mungkin karena satu, jamaahnya banyak limpahan dari pending pandemi banyak, karena ya ketika pandemi kemarin banyak yang di cancel, makanya semua mengalihkan jadwal ke bulan Ramadan. Karena umroh Ramadan pahalanya seperti ibadah haji bersama Nabi gitu Pak. Yang kedua, jamaah terbanyak juga dari Indonesia, Malaysia ya, yang waiting list hajinya terlalu lama. Terlalu lama, jadi banyak yang umroh dulu begitu. Yang ketiga, ada juga jamaah dari pribuminya sendiri, orang Arabnya pun tarurun gitu Pak. Jadi orang Arabnya pun ikut ya, itikaf di masjid. Jadi biasanya kalau musim haji kan orang Arab keluar negeri ya, karena kampungnya penuh orang sesek. Tapi kalau Ramadan itu orang Arabnya juga melaksanakan umroh ya, karena mencari pahala haji itu. Jadi kemarin umroh yang biasanya selesai 1 jam atau 1 jam setengah, 2 jam begitu ya paling lama, kemarin kami umroh itu sampai 5 jam. Dari ba'da zuhur sampai menjelang maghrib baru selesai Pak, saking penuhnya begitu ya. Pas adzan asar itu baru sa'i yang kedua begitu ya. Baru selesai sa'i yang kedua pas adzan asar itu. Jadi kondisinya sedang membludak ya jamaahnya. Itikaf juga tentu saja tidak menyenangkan ya, seperti itikaf di masjid di depan rumah gitu Bu. Itikaf itu kalau kita sudah duduk lalu ingin ke kamar mandi, sekali berangkat kamar mandi tidak bisa masuk lagi begitu ya. Dan tidak bisa duduk di tempat semula begitu Pak, karena sudah direbut orang ya. Ada yang memberikan tips cenah, beli sejadah sender. Nah, beli sejadah sender kan di Arab ada sejadah yang bisa diberdirikan ya ujungnya sehingga bisa nyender. Nah, pakai sajadah sender katanya, tempat kita digelar sajadah sender, kalau mau ke kamar mandi ya insya Allah tidak akan diambil orang. Dicoba kan, beli sajadah sender gitu ya, kemudian ditaruh di tempat itikaf kita, dikasih tas juga ya, kita ke kamar mandi ketika kembali lagi sajadahna dibalangkeun. Sajadahna dialungkeun Pak ya. Jadi orang sudah tidak peduli pokoknya rebutan tempat begitu ya. Nah tapi alhamdulillah ya, karena betapapun sulitnya dan melelahkannya, tetapi ibadah di sana itu selalu berkesan gitu Pak ya. Nah salah satu yang saya perhatikan
Nah, jadi materi hari ini adalah jamaah dari Indonesia itu rata-rata Pak ya, tidak semuanya tapi rata-rata cenderung malas melaksanakan tawaf. Kami diajak tawaf teh hese, capek. Ya kalau sekali diajak mengatakan capek wajar lah, mungkin sedang capek. Tapi kalau tiap hari diajak jawabannya capek ya. Padahal ibadah yang diberi pahala besar di Masjidil Haram itu adalah sholat dan tawaf. Tapi jamaah Indonesia rata-rata memilih itikaf itu sambil tadarus, Pak. Ya, bukan tidak boleh tadarus ya, tapi dihabiskan hanya dengan tadarus begitu. Padahal janji Nabi, janji Allah, pahala besar di Masjidil Haram itu diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat dan tawaf. Nah, sepertinya jamaah itu mayoritas ya rata-rata belum memahami apa fadilahnya melaksanakan ibadah tawaf itu. Jadi tidak ada motivasi begitu Pak. Nah karena itulah materi ini dibuat. Mungkin ini juga belum lengkap ya, karena materi dadakan ya, pulang dari Tanah Suci, insya Allah akan terus berlanjut. Kebetulan kita pun sekarang momennya adalah menjelang Idul Adha nanti ya, pas dengan suasana ibadah-ibadah milah Ibrahim gitunya. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk membahas ibadah tawaf ini kita lihat dulu surah Al-Baqarah ayat 125 yang tadi kebetulan imam juga membacakannya ya. Nah, surah Al-Baqarah ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amnan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan. Jadi kalau ada di dalam Quran lafadz wa'iz begitu Pak ya, itu artinya ketika ayat ini turun kejadian itu sudah terjadi ya, kalau wa'iz. Kalau belum biasanya idza begitu ya, idza apabila, nah itu belum. Tapi kalau idz itu sudah terjadi. Dan ingatlah ketika, nah menerjemahkannya ketika begitu kan, sudah terjadi. Ja'alna, kami menjadikan al-baita, rumah ini maksudnya rumah Allah, Baitullah Pak, Ka'bah ya, Ka'bah, masabatan linnas. Di sini suka diterjemahkan tempat berkumpul manusia. Nah Bapak Ibu, kalau masabah itu diartikan hanya tempat berkumpul, kurang melengkapi kurang mewakili begitu ya. Karena tempat berkumpul itu dalam bahasa Arab suka disebut majma'. Jami'ah itu kan berkumpul, tempatnya majma'. Misalkan di surah Al-Kahfi itu ketika Nabi Musa mencari Nabi Khidir ya, Nabi Musa menemukan Nabi Khidir di tempat berkumpulnya dua lautan. Bahasa Qur'annya Majma'ul Bahrain, kan? Tempat berkumpul majma' ya. Jadi isi makan ya, kata benda menunjukkan makna tempat. Misalkan sajadah yasjudu, sujud ya, tempat sujud masjid gitu kan ya. Darosa yadrusu, itu belajar lah gitu ya, menderes. Tempat belajarnya madrasah gitu kan. Nah ini juga sama, jami'ah yajma'u, tempat berkumpul itu majma'. Tapi di sini bukan majma'. Di sini Allah berfirman masabatan, masabah. Jadi masabah itu apa artinya begitu ya. Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai masabah. Nah,
Apa masabah itu? Kita beralih dulu ke penjelasan masabah ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masabah itu Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan itu berasal dari kata sawab. Ya, akar katanya itu saba. Ya, saba atau sawab. Ini kan huruf ilat ya. Alif itu huruf ilat, huruf penyakit, siluman. Kadang alif itu jadi waw, kadang jadi iya. Makanya saba itu kadang jadi sawab, kadang jadi siab, gitu ya. Nah, banyak contoh yang lain juga, misalkan saum. Nabi dalam hadis mengatakannya soma, sod alif mim, soma. Di Quran ada sod waw mim, saum, wa antasumu khairul lakum. Ada juga kutiba alaikumu siyam. Jadi iya, tuh alif waw iya itu memang suka berubah-ubah. Santri di pesantren kurang suka tuh kalau ada huruf ilat ya, karena perubahan bentuknya rumit. Nabaun, wahyu disebut nabaun, kabar dari langit, makanya ada surah An-Naba. Nabaun, orang yang menerimanya nabiyun, ya. Ketika Nabi menyampaikan nabaun, nubuwatun, alif waw ya berubah-ubah. Di sini saba, sawab dan siab sama. Secara bahasa saba itu artinya membalas atau mengulang-ulang perbuatan. Karena kalau membalas itu kan mengulang ya. Bapak misalkan mengucapkan salam kepada saya, lalu saya membalas ucapan salam, artinya ucapan salam itu diulang kan ya. Ada orang memberi kepada kita, lalu kita mengulang ya, membalasnya dengan pemberian, diberi lagi, maka pemberian itu terulang kan. Nah, itu arti asalnya. Jadi melakukan sesuatu berulang-ulang, membalas, ini konteksnya positif ya, memberi penghargaan. Makanya pahala suka disebut sawab ya. Allah berfirman man yuridu yuridu sawaba dunya, gitu kan? Wa may yuridu sawabal akhirah, itu sawab, ganjaran pahala. Kenapa? Karena Allah membalas apa yang kita lakukan, kebaikan kita. Kita berbuat baik, Allah pun membalas dengan kebaikan. Maka itulah sawab. Pakaian disebut siab. Lihat di surah Al-Mudassir, wasiyabaka fatohhir, siab, dan pakaianmu maka sucikanlah. Kenapa pakaian disebut siab? Karena dipakai berulang-ulang ya. Ada pakaian yang dipakai hanya satu kali, kecuali kalau bapak ibu punya pakaian sekali pakai. Ada kemarin di tanah suci kain ihram, punya jamaah yang kopernya penuh oleh-oleh. Tidak dibawa pulang, kain ihramnya dibuang, sekali pakai itu. Tapi rata-rata kalau pakaian ya itu dipakai berulang-ulang. Kalau kain ihram saya dibawa pulang, Pak. Kenapa? Nah, kopernya kosong. Nah, itu sawab atau siap. Ini disebut masabah ya, tempatnya. Jadi masabah itu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, ada kebaikan, ada pahala, begitu ya. Di sana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ada riwayat dari Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi, karena putra uwanya Nabi ya, putra uwa, putra Al-Abbas. Kemudian beliau sahabat, karena masuk Islam, bertemu Nabi, masuk Islam, wafat dalam keadaan Islam. Beliau juga murid Nabi Muhammad SAW. Nabi mendoakannya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, fakihkan, pahamkan dia kepada agama, dan ajarkanlah takwil-takwilnya. Murid Nabi. Dan yang keempat, beliau juga ulama di kalangan para sahabat.
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sehubungan dengan firman Allah masabah, ya, wa id ja'alnal baita masabah. Apa artinya masabah? Ialah tempat berkumpul, tempat didatangi manusia, yang mana manusia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa puas dengan keperluan mereka darinya, dari Ka'bah itu. Bapak Ibu mau selama apa di sana atau sesering apa datang ke sana, tidak akan pernah merasa puas. Mereka datang kepadanya, ke Ka'bah itu, setelah selesai beribadah, lalu mereka kembali ke kampung halaman, kembali kepada keluarganya. Kemudian mereka akan kembali lagi kepadanya, ke Ka'bah. Teras we, teu wareg-wareg. Ari ameng ka Pangandaran mah aya kapok napanya? Bade deui Pak, kamari cenah tahun kamari ka Pangandaran. Ah moal ayeuna mah kapok naon. Tuh kan aya kapok nanya. Wisata ke satu tempat mah kadang kecewa karena wahananya, kadang kecewa karena tekornya Bapak. Genaheun mah genaheun cenengan tekor Bapak ya koredas. Tapi kalau ke tanah suci padahal kita bayar begitu mah mahal. Nah, tapi Bapak Ibu koredas teu? Henteu nya, anger we aya kanggo mayarna. Aya we kanggo mayarna teh. Dan berapa kali pun kita sudah berkunjung ke sana, kalau ditanya apakah mau berkunjung ke sana lagi, pasti jawabannya mau, ya. Mau berkunjung ke sana. Nah, itulah arti dari masabah, Pak. Nah, kembali lagi ke ayat ya. Jadi Allah berfirman, wa idz, dan ingatlah ketika ja'alna, kami menjadikan al-baita, Ka'bah itu masabatan linnas, tempat berkumpul, tempat datang terus menerus manusia, tidak merasa puas dengan keperluannya di sana, terus datang lagi, pulang lagi, datang lagi, terus begitu Pak. Kenapa bisa seperti itu? Allah yang menjadikannya seperti itu, merindukannya. Jangankan kita, para nabi dulu pun merindukan. Saya baca di dalam kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Nasrani, Nabi Musa itu pernah datang ke Ka'bah. Nabi Daud datang ke Ka'bah, ya. Nabi Daud mengatakan dalam kitab Zaburnya bagaimana? Dalam kitab Zabur Nabi Daud, sebentar ya, sepertinya ada di sini. Dalam kitab Zabur, Nabi Daud merindukan Ka'bah, ya, merindukan Ka'bah. Waktu di zaman Nabi Daud, berarti tahun berapa Pak? 1000 sebelum Masehi. Berarti kalau dari sekarang jaraknya 3000-an ya. 3000-an sebelum kita masanya itu. Nabi Daud alaihissalam merindukan Ka'bah, waktu itu masih bernama Bakkah. Sebentar, lemot banyak. Waktu itu masih bernama Bakkah. Dalam kitab Mazmur pasal 84, kitab Zabur ya, orang Yahudi menyebutnya Sefer Tehillim, orang Kristen menyebutnya Mazmur atau Mizmor, orang Islam menyebutnya Zabur. Saya punya di rumah kitab Zabur berbahasa Ibrani. Di pasal 84 ayat 1 sampai 6 ya. Ada juga versi cetakan lain ayat 2 sampai 7, ini tergantung cetakannya ya, beda. Ini enggak muncul ya. Sebentar, Pak. Nah, orang keluar ke heula. Nabi Daud mengatakan seperti ini. Ya, ini ya.
Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Apa tempat kediaman? Baitullahnya, rumah Tuhan. Bahwa hatiku rindu akan segala halaman Tuhan. Nabi Daud merindukan halaman Tuhan. Bahkan dengan lemahnya, maka jiwa dan badanku menyeru akan Tuhan yang hidup. Burung pipit telah mendapat sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya di dekat altarmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku, ya Allah. Cenah di ditu aya manuk nya. Nabi Daud iri kepada burung-burung di sana. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Cenah genah orang di tubuhnya, nya orang Mekah gitu, menisiri ke orang ditu, caket ke Masjidul Haram teh, nari urang meni tebih gitunya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah mengunjungi rumahmu. Tuh ada ziarah mengunjungi rumah Tuhan, Baitullah, Ka'bah itu. Apabila melintasi lembah Bakkah, Nabi Daud masih menyebutnya dengan Bakkah dulu. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mata air apa? Zam-zam. Ya. Aya dina kitab Jabur, Pak. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan kolam air. Nabi Daud merindukan. Datang lagi ke sana, datang lagi, ya. Karena tempat berhaji itu dari dulu. Bisa juga Bani Israel, Yahudi dulu berhaji di Yerusalem, di Baitul Maqdis, ya. Tapi pernah juga datang ke Ka'bah itu di kota Bakkah. Lihat di ayat keduanya, Nabi Daud mengatakan, hatiku rindu akan segala halaman Tuhan. Jadi merindukan, ya. Kalau ditanyakan kepada orang Yahudi, mana ini rumah Tuhan yang dimaksud? Mereka jawab, oh ini Haikal Sulaiman. Maksudnya Masjid Al-Aqsa. Tidak, bukan. Kenapa? Karena istana Nabi Daud dengan Masjid Al-Aqsa itu dekat sekali. Masa merindukan sesuatu yang dekat? Itu kantun mapah we, sono ka Aqsa mah. Dugi mapah oge. Ini Nabi Daud meratapi, merindukan sesuatu yang jauh, rumah Tuhan yang lain. Saat itu belum ada masjid lain, hanya ada Masjid Aqsa dan Masjidul Haram. Yang pertama itu adalah Al-Masjidul Haram. Itunya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang dimaksud dengan masabah. Nah, ini kan ayatnya. Allah berfirman menunjukkan kepada kita bahwa yang disebut Bakkah di dalam kitab Yahudi itu adalah yang sekarang kita sebut dengan Mekah. Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah. Ya. Sesungguhnya masjid atau rumah Allah yang pertama kali dibangun untuk ibadah orang-orang adalah yang ada di kota Bakkah. Mana kota Bakkah itu? Mubarakan wa hudan lil alamin, kota yang penuh berkah dan petunjuk bagi semesta alam. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, padanya ada tanda yang jelas, yaitu ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim di seluruh dunia ada berapa? Ada satu, yang ada di mana? Di kota Mekah. Berarti Bakkah ini adalah yang sekarang kita sebut dengan Mekah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini Ali Imran 96 ya. Maka itulah masabah. Bapak dan Ibu terkena nih ayat ini ya. Kalau kita terus merindukan tanah suci, memang Allah menjadikannya seperti itu. Wa idz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amnan, dan juga tempat yang aman, amnan. Dari dulu di sekitaran di luar kota Mekah itu
banyak terjadi peperangan, tapi penduduk Mekah tidak pernah terluka, tidak pernah diserang, tidak pernah ya terbunuh, tidak boleh, tidak pernah. Aman kalau masuk ke kota Mekah, aman ya. Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam ketika membebaskan kota Mekah, kejadian Futuh Mekah itu, kata Nabi, aku hanya diizinkan sa'atan minan nahar, hanya sebentar di waktu siang. Mun ayeuna mangan sajam menyerang Mekah itu ya dulu hanya diberi waktu sedikit di siang hari. Ya. Jadi tidak lama. Tidak lama. Dan itu pun tanpa pertumpahan darah ya. Nah, kota suci, orang Arab tahu itu dari dulu. Mereka menjaga kesucian kota Mekah sehingga aman. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lanjutkan ayatnya. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Itulah di lembah Bakkah itu. Nanti lembah Bakkah ini kalau di surah Al-Fathu Allah menyebutnya Makkah. Aneh Pak. Jadi di Quran itu ada dua versi nama kota Mekah. Ada Bakkah di Ali Imran 96 tadi. Ada Bakkah, ada Mekah. Ada yang pakai huruf ba, ada yang pakai huruf mim, begitu ya. Kalau mim di surah Al-Fathu ayat 24. Ya. Surat Al-Fathu ayat 24 itu pakai mim. Ya. Pak, kenapa di surah Ali Imran pakai ba, di surah Al-Fathu pakai mim? Ya banyak nanti penjelasan para ulama kan. Ada yang memang dulunya Bakkah karena satu makhraj di bibir, ba sama mim itu jadi berubah, sering tertukar ya karena satu makhraj jadi mim. Ada yang mengatakan memang nama kuno kota Mekah itu Bakkah dari kata Baka ya beki, artinya menangis, lembah tangisan, lembah Bakkah itu. Ya, karena dulu Siti Hajar di sana menangis, ditinggalkan Nabi Ibrahim kan, mencari air untuk bayinya. Nabi Ismail itu menangis, dan kisah itu diceritakan kepada anak cucunya turun temurun bahwa si emak di dia cerik, si emak teh ripu ditinggalkan ku si abah gitu. Ini gitu kan. Manini baheula di dia. Makanya terkenal dengan lembah tangisan ya. Dan Allah memberikan rahmatnya, Allah memerintahkan umat-umat setelahnya untuk meneladani keluarga Ibrahim. Sampai ada ibadah haji itu kan semuanya meneladani ya yang telah dilakukan oleh keluarga Ibrahim. Sampai sekarang pun orang yang datang ke lembah itu insya Allah pasti menangis. Terus Pak, Bapak Ibu nangis tuh kan itu. Tuh. Menangis ya? Menangis. Kadang-kadang sedang melihat Ka'bah pun tidak terasa. Jol jebeng we gitu Pak. Gitunya naon? Teu sugan kun. Teu naon ningali Ka'bah hungkul, aya Ka'bah ngajegir payunan urang. Nya sebesar itu hitam begitu kan, campur aduk perasaan kita ya. Ada rasa takjub, oh ini Ka'bah itu. Ada rasa senang ya. Ada juga sedih kan ya. Ada juga haru begitu, terharu. Ada perasaan takut, bercampur aduk kan ketika melihat Ka'bah itu. Tiba-tiba air mata menetes ya. Duka kunaon Jol? Meni ogo cenah aki-aki teh sanes ogo. Meni ogo cenah si bapak sanes ogo. Dan memang ya begitulah ya, lembah tangisan itu, lembah Bakkah. Jadi Allah menjadikan seperti itu. Kita kesana pasti menangis ya, karena bahagia, karena haru, karena takut, karena sedih, karena menyesal, karena berharap, berdoa, memohon, memelas begitu Pak Bu ya. Kita di sana menangis, dan kita selalu, hati kita selalu ingin datang lagi
Nah, itu makna ayat ini. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim mushola, jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, di kalimat terakhir inilah Bapak Ibu kita akan menemukan motivasi untuk melaksanakan ibadah tawaf. Bagaimana? Nah, lihat Bapak, Allah berfirman, wa ahidna, dan kami perintahkan atau kami tunjukkan ya, wahyukan, ila Ibrahima, kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan Nabi Muhammad pun bangga mengatakan Ibrahim adalah bapakku. Nah, ya, bangga. Bukan hanya bapak orang Yahudi, juga bapak bangsa Arab. Ibrahim yang sehebat ini alaihi salam, dan putranya yang terkenal, yang soleh, yang halim, yang lembut, yang pemberani, ya, merelakan dirinya untuk disembelih, Nabi Ismail alaihissalam. Dua orang mulia ini, Pak, lihat, dua orang mulia ini diperintah oleh Allah antohiro baiti, untuk mensucikan rumah Allah Ka'bah itu, bersihan. So, nu diparentahna saha? Nabi Ibrahim sareng Ismail, bersihan Ibrahim Ismail. Yang punya rumah siapa? Allah. Yang disuruh membersihkan Khalilullah, ya. Bersihkan rumah ini. Untuk siapa dibersihkan? Litoifin, untuk orang-orang yang tawaf. Bukankah ini kemuliaan? Bukankah ini sesuatu yang hebat, Pak? Contohnya, misalkan Bapak Ibu mau datang ke rumah saya. Di rumah saya minta istri saya untuk membersihkan rumah karena Bapak Ibu mau datang, kan begitu. Tamu agung nih. Mah, beresan bumi naon? Bade aya jamaah Al Muslim Cigadung. Seueur henteu sakadik we anggar sakieu. Jamaah pangaosan mah ya, nuju sholat mah seueur. Ngan nuju ngaos mah lu lagi gitu ya. Bersihan mah bumi kanggo Pak Haji, Bu Haji bade sumping. Kan itu kemuliaan dari pemilik rumah. Begitu kan? Meskipun saya tidak memilikinya karena ngontrak gitu banyak kan we. Tapi itu kemuliaan. Silakan Bapak Ibu datang, ini sudah dibersihkan rumah kami. Bapak Ibu mau datang, tuh disediakan tempat. Ini yang punya rumah bukan manusia, tapi Allah. Yang membersihkan bukan manusia biasa, tapi Khalilullah, Ibrahim dan Ismail. Allah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antohiro baiti. Ibrahim, Ismail, bersihkan rumahku. Untuk siapa? Litoifin, untuk orang yang tawaf. Nu tawaf nah bapak. Rumahnya milik Allah, yang membersihkannya Khalilullah, Nabi Allah, Rasul Allah, yang tawafnya bapak dan ibu. Bukankah ini kemuliaan? Ya, ya masih haroream keneh tawaf ya Pak. Ya. Tawaf itu nanti, waduh pahalanya besar. Tiap satu kelilingnya kita bisa berdoa sepuasnya, begitu kan? Kecuali nanti dari sudut Yamani, Ruknul Yamani sampai Aswadi itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan ya, bisa sambil membawa istri, boleh tuh beribadah dengan istri. Salat mata bapak teu tiasa ngarendeng sareng ibu. Tawaf mah tiasa teu bari ngarendeng. Tiasanya sampai aya nu gaduh istri dua banyak. Nu hiji namina Bu Hasanah, nu hiji Ibu Habibah. Pas di Ruknul Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah, cek si bapak teh. Wa fil akhirati hasanah, cek si Bu Habibah teh. Nah cenah meni Bu Hasanah wae nu disebut teh, ari abi henteu. Teu apal bahasa Arab. Si bapana teh deui kunurut teh. Pas begitu putaran selanjutnya ngabacana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati habibah. Kumaha si bapak teh nya. Jadi si bapak jeung si ibuna sami-sami teu ngartos
bahasa Arabnya. Didinya Mas Anis nami jalmi hasanah. So Bapak Ibu ya, hasanah itu kan kebaikan. Di Quran ada khair, kebaikan, ma'ruf, kebaikan, birrun, kebaikan, toyib, toyibah, ya kebaikan. Hasanah juga kebaikan. Apa bedanya? Kalau hasanah itu kebaikan yang diharapkan manusia, idealnya manusia lah. Bapak Ibu menyukainya begitu. Apa ya? Sehat, kuat, begitu kan? Bersih, cantik, tampan, punya pasangan, punya turunan, pekerjaan, gitu Pak. Tempat tinggal, harta benda. Kan kita menyukai itu. Itu menurut kita baik. Itulah yang diminta kepada Allah ketika tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia hasanah itu anak soleh, ya, istri soleha, berkah harta, ya, pekerjaan yang menyenangkan, gitu Pak, kesehatan, semua yang kita inginkan. Dan wafil akhirati hasanah, apa yang kita inginkan pun di akhirat, apa? Dimasukkan ke surga Allah, tidak disiksa di neraka, gitu kan? Itu yang diminta. Jadi hasanah itu kebaikan yang kita sukai, idealnya manusia. Dan Nabi mengatakan, iyyakum wal hasada, hati-hati terhadap sikap hasudnya. Fa innal hasada yakulul hasanah, karena hasud itu memakan hasanah, memakan kebaikan yang kita inginkan. Kama takulun narol khatoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi orang yang hidupnya hasud, lihat tidak ada kemajuan dalam hidupnya Pak. Tegaduh pada melan, ya, bumi ge duka di mana, masih keneh misalkeun ya di orang tuanya, tidak punya harta benda, tidak punya ilmu, tidak punya keahlian, tidak berkontribusi ya di apa namanya, suatu yang bermanfaat, tidak punya peran di masyarakat, pokoknya hilang semua itu. Kenapa? Karena hasud. Ya, makanya Nabi tidak salah pilih kosakata ya. Hasud itu bisa merusak hasanah yang kita minta kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini Bapak Ibu motivasi tawaf ya. Rumahnya milik Allah, yang membersihkan adalah nabi-nabi Allah, yang tawafnya kita. Nah, litoifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan bagi orang yang i'tikaf tuh. Ya. Nah, saya doakan, saya sudah berdoa di sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu pun jamaah ya al-muslim yang suka mengaji dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan iktikaf di Masjidul Haram, insyaallah banyak. Harus didoakan secara umum. Jadi saya mendoakan jamaah pengajian saya di masjid manapun di Bandung, termasuk al-muslim, diberikan kemudahan untuk melaksanakan haji dan umroh serta iktikaf di Masjidul Haram nya secara umum we dah hiji-hiji mah teu apal nami bapak saha wae gitu. neme kenal hiji dua tilu bapak. Nah, Bapak Ibu, lalu warukais sujud, dan bagi orang yang ruku dan sujud salat. Hanya ini ya di Masjidul Haram itu. Tawaf, i'tikaf, salat, pahalanya besar. Nah, ini jamaah Indonesia itu ya tadarus we gitu Pak. Ya, ada tidak penjelasan dari Nabi atau dari Quran bahwa membaca Quran di Masjidul Haram berbeda dengan di luar Masjidul Haram pahalanya? Tidak ada, sama saja baca Quran. Yang berbeda itu sholat sampai 100.000 kali lipat masjid biasa. Jadi kalau di Al-Muslim Bapak berjamaah tadi sholat subuh dapat pahala, dapat banyak insya Allah 27 derajat, bahkan bisa lebih begitu.
Kalau di haram 100.000 kali lipat gitu. Ya. Kalau itikaf di sana kita 10 hari di sana kan, dan itu tidak pas 10, pasti lebih kan, dilebihkan sehari 2 hari begitu ya. Hitung saja berapa kali sholat, yang wajib, yang sunnah. Kalau dikali 100.000 kan Pak, bisa jutaan, puluhan juta ya kalau matematis ya. Sampai ada orang yang bercanda, wah cenah seueur ieu pahalana salat wae di Masjidil Haram, engke euih ka lembur teu kedah salat deui. Engke ka lembur teu kedah salat deui cenanya. Ya, tidak begitu ya, karena waktunya berbeda kan. Ya. Waktu salat datang setiap hari ya, waktunya berbeda. Tuntutannya pun berbeda. Nah, itu Al-Baqarah 125. Tos, Pak. Nah, ini sebentar. Para nabi dulu kan membangun masjid ya, membangun masjid. Bapak Ibu tahu tidak? Nanti saya insya Allah jelaskan di kesempatan lain ya, bahwa tawaf itu ibadah kuno dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim dulu Pak, dan para nabi yang lain tidak bisa sholat kecuali harus di dalam masjid. Kalau Nabi Muhammad umatnya boleh tidak sholat di luar masjid? Boleh. Bapak Ibu misalkan sholat di pinggir jalan, di trotoar, boleh tidak? Boleh. Sah tidak? Sah ya sholatnya. Sebentar, mana hadisnya Pak? Hadisnya? Oh ini tidak ini ya. Nabi mengatakan Allah memberikan kepadaku 5 perkara. Pernah baca? Pernah tahu? Ya, yang diberikan kepadaku tapi tidak diberikan kepada para nabi sebelumku, kan begitu, ya. Nah, ini Pak hadisnya Pak, ada nih. Temuilah telah. Jadi kata Nabi ada 5 hal. Saya tutup dengan ini ya, karena sudah jam 6. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu dulu para nabi itu tidak bisa sholat di luar masjid Pak. Jadi kalau bepergian bagaimana sholatnya? Gitu kan? Hari urang mapan upami angkat-angkatan sholat di mana we tiasa banyak. Pada di kendaraan, banyak. Pada di penginapan, pada di sisi jalan, gampilnya sholat itu. Tapi kalau para nabi terdahulu tidak bisa. Lihat nih, 5 perkara itu kata Nabi, u'titu khomsan, baris ketiga, u'titu khomsan, aku diberi 5 hal, lam yu'tuhuna ahadu minal anbiya, tidak diberikan kepada para nabi sebelumku, sebelumku. 1. Nusirtu birubi masirata syahrin, aku ditolong oleh Allah ya dengan rasa takut dalam hati musuh sejauh sebulan perjalanan. Jadi kalau mau perang, janjian di mana perangnya? Di tempat anu, kapan waktunya? Hari anu, bulan anu, tanggal sekian. Sebulan sebelumnya musuh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat merasakan ketakutan luar biasa. Itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Musuh itu takut sekali, ya. Berarti kalau dulu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa berperang dengan musuhnya takut tidak? Tidak ya, manusiawi saja. Yang takut ya takut, yang tidak ya tidak, begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, semua musuhnya diberikan rasa takut oleh Allah. Kan begitu ya, konsekuensi maknanya. Karena tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. 2. Wajuilat liyal ardu masjidan wa tahuron, dijadikan bumi ini sebagai tempat sujud, tuh tempat sholat boleh, wa tahuron, dan tempat dan alat bersuci naon, tayamum, suci dalam debu. Ininya ayahnya lagu Malaysia kapungkur, suci dalam debu, naon, tayamum. Tayamum itu menggunakan bumi ini sebagai alat bersuci. Berarti nabi-nabi terdahulu boleh sholat di luar masjid? Tidak boleh. Bisa bertayamum? Tidak bisa. Gitu Pak.
Karena dulu itu kan hidup selalu di dekat sungai ya. Bangsa-bangsa Mesopotamia gitu kan, Babilonia dulu kan tinggalnya seiring sungai. Di Mesir kan ada sungai Nil ya. Di Irak, Iran, di Babylon sungai Efrat, sungai Tigre. Pasti air itu ada, dan bepergian itu pasti air itu dibekal. Tapi kan Nabi Muhammad SAW mengandalkan sumur bukan sungai. Dan umatnya nanti di seluruh dunia kan kadang-kadang berada di posisi yang tidak ada air. Tayamum. Ingat Bapak Ibu, tayamum dilakukan ketika tidak ada air itu untuk yang mukim, yang ada di kampung halaman. Ya. Tayamum ketika tidak ada air hukumnya wajib. Kenapa? Ya bari kunaon deui atuh. Bersuci. Kan cai tos aya. Tayamum wajib. Kan begitu. Kita harus sholat. Bagaimana bersucinya? Tayamum. Tapi untuk orang yang bepergian, safar, tayamum itu bukan wajib, tapi rukhsah, keringanan, yang sifatnya mukhayyar, boleh pilih. Jadi kalau Bapak Ibu sedang bepergian dalam perjalanan, boleh tidak berwudu? Boleh. Boleh tidak tayamum? Boleh, meskipun ada air. Ya. Ini jarang orang paham. Di pesawat, di kereta maksakeun wudu sampean dikana wastapelkeun. Ti Soledad ngagedebrug, "Paji kunaon?" Oh, ngariweuhkeun batur. Kantun nepuk tayamum oge. Aya nu tayamum ku aqua dina tong sampah, nyiduh di dinya, nyingsring di dinya, rarujit. Ini eta orang Bangladesh, orang India, orang Pakistan karena itu mah. Warudu dina tong sampah teh. Ih, ku Allah sudah dimudahkan bagi orang yang safar bepergian, boleh pilih. Apakah mau berwudu? Silahkan. Mau tayamum pun silahkan. Kenapa Nabi melakukan itu? Nabi teh makal cai nyaba teh. Apakah Nabi bepergian membawa air? Ya, suur cai mah. Air minum ada. Di dalam leher unta pun ada. Air berapa galon itu kalau disembeli keluar airnya banyak sekali, yang belum ditelan baru ditampung. Air itu banyak, tapi Nabi ketika perjalanan Nabi menepukan tangannya ke batu, ke pohon, bertayamum. Ya, tepuk ke batu. Kalau mau tangan dulu langsung diusap punggungnya, lalu ke wajah. Kalau mau ke wajah dulu Nabi tiup debunya, lalu usap di wajah, kemudian ke tangan. Ya, mudah. Mukhayyar, boleh pilih, rukhsah, keringanan. Semua ibadah diberi rukhsah, keringanan untuk orang yang safar, bepergian. Salat, boleh tidak kita salat sempurna ikut berjamaah di masjid orang lain gitu, 4 rakaat? Boleh. Boleh jamak qashar? Boleh, kan begitu. Saum, boleh tidak kita sedang bepergian saum tamat sampai maghrib? Boleh. Boleh dibocorkan? Boleh. Tuh. Itu fasilitas untuk orang yang safar, bepergian. Boleh tuh tayamumnya, Pak. Nah, kesananya nanti ini kan baru nomor 2. Nomor 3 itu gonimah, harta rampasan perang. Nomor 4 itu diutus untuk seluruh manusia. Nomor 5 diberi hak untuk memberikan syafaat. Ini 5 keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kita garis bawahi dalam pembahasan ini adalah dijadikannya bagiku bumi ini sebagai tempat sujud, sebagai tempat sholat. Ya, artinya para nabi terdahulu tidak boleh, tidak bisa sholat kecuali di dalam masjid. Lalu bagaimana ketika mereka bepergian? Nah, nanti Bapak Ibu saya akan jelaskanlah di kesempatan lain bahwa Nabi Ibrahim itu punya syariat menegakkan batu begitu. Jadi kalau sedang bepergian di tempat safar itu nanti kalau sudah mau bermalam di situ dibersihkan tempat cukup luas lah. Kemudian Nabi Ibrahim mencari batu besar ditaruh di tengahnya. Biasanya batunya dibersihkan dulu, lalu kadang dilumuri minyak supaya mengkilap begitu, ya. Dan itu batu itu disebut Safa,
tempat disimpan batunya disebut misfah, ya. Nah, suka diterjemahkan altar. Tadi ning Nabi Daud merindukan altarmu, gitu kan? Ya, batu itu nanti jadi tempat ibadah sementara. Nabi Ibrahim di situ melakukan hogim. Apa hogim? Tawaf, mengelilingi batu itu 7 kali. Sholat menghadap batu itu, kan belum ada kiblat, belum ada Al-Aqsa-nya, belum ada, ya. Zaman Nabi Ibrahim itu Masjidil Haramnya belum ada, Nabi Ibrahim belum ke sana. Jadi menghadap batu sholat, menyembelih di dekat batu itu, kemudian bernadar, sumpah, menikahkan, semua dilakukan di sekitaran batu. Dan batu terbesar yang dibangun oleh Ibrahim adalah yang ada di lembah Bakkah itu, yang di Mekah. Ka'bah tapi pangagungna gitu. Tapi banyak yang kecil itu nanti. Ada di wilayah Syichem di Palestina sana. Ada di Mamre, ada di Betel teh Yerusalem mun aya nama. Ada di tempat-tempat yang pernah disinggahi Ibrahim. Nanti batu-batu yang pernah dipasang Ibrahim itu dikumpulkan oleh Nabi Yakub, dijadikan batu di Masjidul Aqsa teh. Batu Sokhroh teh eta. Nu ayeuna aya di hanapeun Masjid Kubah Emas, Masjid The Dome of Rock, Kubah Sokhroh, tah batunya kalau sekarang kan jadi sigah panggung gitu, Pak. Itu kumpulan dari batu-batu dulu yang pernah Nabi Ibrahim pasang, dikumpulkan ku Nabi Yakub gitu. Ya nantilah dibahas ya. Jadi tawaf itu dari dulu, Yahudi pun tahu tawaf. Orang Kristen juga tahu. Mereka menyebutnya hogim atau hagag. Bahasa Arabnya haj gitu, Pak. Ya. Haj. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sedikit ya data dari saya pribadi sebagai oleh-oleh ya, hasil renungan selama itikaf di Masjidil Haram. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita